Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Naila Aram Rizkia. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan dan penerapannya dalam karya sastra. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui acara Psychological Review. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Pembagian hierarki kebutuhan Maslow dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke penerapan teori hierarki kebutuhan pada karya sastra. Kali ini aku akan menerapkannya pada tokoh utama novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Yang pertama ada kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Kebutuhan makanan dan minuman pada novel Pulang, pada kalimat dengan semangat aku membuka-buka dapur, ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vivienne segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian pada novel Laut Bercerita pada kalimat kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Selanjutnya ada kebutuhan istirahat pada novel Pulang pada kalimat bukankah sudah kukatakan aku ingin pulang ke rumahku di karet. Teori kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan rasa aman pada novel Pulang. Pada kalimat sementara waktu, kami mendapatkan bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Kebutuhan psikis selanjutnya yaitu kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki pada novel Pulang pada kalimat aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivienne yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengingat Surti. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan pada novel Pulang pada kalimat jika Denny dan para pengawalnya masih mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri pada novel Pulang pada kalimat aku rasa inilah takdir kita, kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Jai berbicara penuh semangat seperti itu. Dan pada novel Laut Bercerita pada kalimat petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam novel Pulang dan Laut Bercerita ini terdapat beragam pembunuhan kebutuhan yang dilakukan oleh tokoh utama sebagai manusia yang terbagi atas kebutuhan fisik dan juga psikis. Baiklah, cukup sekian materi dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.